Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Arya Alfatan dengan NIM 2151502071111072. Dan saya Leonard Eklar Tarigan dengan NIM 215 150 200 1111 111 048. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang proyek akhir kita bernama FinTrack, yaitu aplikasi tracking keuangan. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang tiga poin. Yang pertama, implementasi singleton pada project. Yang kedua, implementasi strategi pattern pada project. Dan yang terakhir adalah implementasi GUI project kita. Oke. Sebelum itu mungkin dari kami ingin menjelaskan dari sisi kelas diagram karena kebetulan ada yang berubah atau ada atau ada revisi uh, dari kelas diagram yang ada di laporan sebelumnya. Nah, jadi uh, kira-kira hasil dari revisi kami itu seperti ini. Jadi ada beberapa kelas. Untuk kelas utamanya itu ada di sini. Untuk yang menampung dari entity si transaction-nya itu ada di kelas transaction entity. Lalu untuk setiap view itu akan dihandle oleh view model masing-masing. Sini ada sekitar 4 screen, maka untuk kelas dari view modelnya sendiri ada berjumlah 4. Kemudian untuk dari sisi database sendiri, di sini kami menggunakan room database, yang mana di sini akan dihandle oleh kelas local database di sini, yang mana kelas local database ini juga mengadopsi dari singleton pattern, sehingga instance dari database tersebut itu hanya dibuat sekali selama masa hidup dari aplikasi. Kemudian di sini ada penerapan strategi juga dari penggunaan report strategi. Jadi eh, dari report keuangannya itu ada dibagi menjadi beberapa strategi, seperti misalkan monthly spending, atau misalkan top spending, recent transaction strategy, dan semacamnya. Lalu kemudian ada sedikit revisi lagi dari desain pattern yang kami gunakan, yang mana kami sebelumnya menggunakan uh, desain pattern observer, dan di sini uh, kami mengganti dari pattern observer tersebut menjadi strategi pattern, yang mana ini digunakan untuk memisahkan logika dari perhitungan laporan laporan keuangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya menjadi beberapa strategi yang terpisah. Nah, manfaat dari penggunaan pattern ini sendiri itu nanti bakal memudahkan dalam sisi maintainability dan pengembangan lebih lanjutnya, sehingga untuk setiap logika dari report laporan itu dapat dipisahkan dan juga diuji secara mandiri. Kemudian adalah implementasi pattern singleton pada project kami. Yang pertama, pada file yang di kiri atau database, itu komponen utama singleton pada kode tersebut. Yang pertama, variabel instance. Variabel ini bertipe lokal database dan diberi anotasi volatil. Yang kedua adalah metode getInstance, merupakan fungsi statis yang digunakan untuk mengakses instance lokal database. Yang ketiga, block synchronize, untuk memastikan hanya satu thread yang dapat membuat instance database pada saat yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah room database builder. Ini merupakan pembuatan instance database room dengan metode database builder. Yang kedua, eh, local database.getInstance activity. Kode ini di dalam main layout untuk mendapatkan instance dari local database. Kemudian Baik, berikutnya ini adalah beberapa kode untuk uh,
untuk implementasi dari strategi pattern yang digunakan di project kami. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi dari strategi pattern ini itu digunakan untuk eh, beberapa eh, apa ya beberapa beberapa implementasi dari report-report report-report yang ada. Seperti misalkan di sini eh, untuk kelas generalnya itu diberi nama report strategi yang bertipe interface, yang mana ini memiliki satu metode yaitu generate report, yang mana nanti metode ini tuh berfungsi untuk menghasilkan report yang bakal ditampilin di UI nantinya. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh untuk salah satu penerapannya itu ada di monthly spending strategy, yang mana ini tuh bakal mengimplement dari interface report strategi tadi. Dan dia bakal mengoverride method dari generate report yang dalam kasus ini tuh si kelas monthly spending strategy ini bakal mengambil data dari transactions list ini, itu bakal di grouping berdasarkan month atau bulan. Jadi hasil yang didapatkan nanti itu adalah berupa report transaksi per bulannya. Dan untuk contoh penerapannya itu di sini eh, juga kami kebetulan menggunakan arsitektur MVVM. Jadi untuk penerapan monthly spending strategy ini kami gunakan di view model. Seperti bisa dilihat di sini, di di sini ada beberapa strategi yang digunakan. Ini hanya salah satu. Seperti misalkan di sini kami menggunakan juga untuk eh, recent transaction, untuk balance report dan sebagainya. Jadi di sini hanya cukup untuk mengganti dari si strateginya saja. Untuk implementasinya itu bakal di handle oleh masing-masing concrete clause-nya. Berikut adalah implementasi GUI dari project kami. Yang pertama adalah home. Home ini berisi tentang transaksi yang dibuat oleh atau ditambahkan oleh user. Kemudian ada app untuk menambahkan transaksi yang eh, berbagai jenis macamnya seperti health, entertainment, food, transportation, dan lainnya. Kemudian ada juga tipenya spending atau expense, spending atau income. Kemudian ada amount, date, dan notes untuk transaksi tersebut. Kemudian apabila diklik save, maka akan tertambah ke home dan memunculkan notifikasi. Kemudian ada report. Report adalah eh, total keseluruhan dari transaksi yang ada di home. Kemudian selain itu yang terakhir, kita bisa melakukan edit pada transaksi yang sudah kita buat. Yang dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.